sambungkan ke videonya. Perkenalkan, nama saya Rizal Septiadi dengan NIM 2406034. Tugas saya itu membahas materi dari slide 1 sampai 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafurya dengan NIM 2406025. Tugas saya itu mempresentasikan dari slide 5 sampai 6. Perkenalkan, nama saya Bala Awapur dengan NIM 2406015. Tugas saya mempresentasikan Islam teori. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nela Zahra dengan NIM 2406013. Di sini saya mengerjakan tugas pembuatan video dari Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Rizka Fika Utami dengan NIM 2406009. Di sini saya ingin membahas materi yang slide keempat. Perkenalkan, saya Putri Fitriani Azahra dengan NIM 2406626. Di sini saya membuat Dari kelompok 5 yang membahas mengenai aljabar boolean yang diambil dari sumber artikel yang berjudul Peran Aljabar Boolean dalam Ilmu Komputer dan Perancangan Rangkaian Logika yang diterbitkan oleh Norma Puspitasari. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean adalah cabang matematika yang berfokus pada operasi logika terhadap variabel biner, yaitu 0 yang berisi false atau salah dan 1 yang berisi true atau benar. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh George Boole pada tahun 1854 dalam bukunya An Investigation of Laws of Log. Aljabar boolean digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika dan menjadi dasar utama dalam perancangan sistem digital, komputasi, serta pemrograman. Untuk slide berikutnya yaitu membahas mengenai peran aljabar boolean dalam ilmu komputer. Untuk yang pertama yaitu ada pemodelan gerbang logika. Pemodelan gerbang logika ini digunakan untuk mendesain dan menganalisis rangkaian logika dalam perangkat keras komputer. Untuk yang kedua ada penyederhanaan rangkaian mikroprosesor. Ini membantu menyusun dan mengoptimalkan rangkaian digital dalam CPU dan komponen elektronik lainnya. Yang ketiga yaitu ada sistem informasi geografis atau disingkat menjadi GIS. Ini digunakan dalam pencarian data spasial berdasarkan kondisi tertentu. Untuk yang terakhir yaitu pemrograman logika digunakan dalam pengembangan algoritma dan struktur kontrol dalam pemrograman. Secara keseluruhan, aljabar boolean merupakan fondasi utama dalam ilmu komputer, baik dalam desain perangkat keras, optimal sistem, maupun pengembangan perangkat lunak. Dengan memahami dan menerapkan konsep aljabar boolean, para profesional IT dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, akurasi, dan inovatif di berbagai bidang teknologi. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Implementasi aljabar boolean dalam teknik informatika. Yang pertama adalah dalam sistem komputer, data direpresentasikan dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1 yang dioperasikan menggunakan prinsip aljabar boolean. Yang kedua adalah aljabar boolean digunakan dalam teknik pengodean data, kompresi, dan error detection. Ketiga, digunakan dalam bahasa pemrograman yang basis aturan logika seperti Prolog. Apa sih logika matematika dalam ilmu komputer? Logika matematika adalah cabang dari matematika yang mempelajari dasar-dasar dari penerapan prinsip-prinsip logika dalam konteks matematika. Ini mencakup analisis formal dari inferensi, validitas, dan struktur argumen matematika. Ada beberapa poin penting yang mengenai logika. Yang pertama yaitu proposisi dan operasi logika. Ini adalah logika matematika dalam bentuk operasi seperti and, or, not, implies, dan digunakan dalam pemrograman dan sistem digital. Kalau digunakan untuk dalam bahasa pemrograman atau pemrograman, ini berguna untuk mengembangkan algoritma yang melibatkan keputusan berbasis logika. Kemudian ada tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini digunakan dalam analisis pernyataan logika dan desain rangkaian digital. Ini juga bisa memeriksa kesalahan pernyataan yang digunakan untuk mengecek apakah suatu ekspresi logika yang selalu benar atau selalu salah atau bergantung pada inputnya. Yang terakhir ada peta Karanaug.
ini adalah metode yang digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika dengan lebih mudah dibandingkan metode aljabar boolean. Fungsi peta ini yaitu untuk digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika dalam desain sirkuit digital. Ada juga bisa untuk menyederhanakan ekspresi logika kayak seperti mengurangi jumlah gerbang logika dalam rangkaian digital. Kemudian bisa juga mengidentifikasi pola dengan mudah atau membantu dalam menemukan kelompok variabel yang bisa disederhanakan. Kemudian bisa juga meningkatkan efisiensi rangkaian atau mengurangi kompleksitas desain rangkaian logika dalam sistem digital. Contoh penggunaan dalam pemrograman. 1. Menggunakan operasi logika untuk pengambilan keputusan dalam program. 2. Digunakan dalam pembuatan aturan dalam sistem berbasis kecerdasan buatan atau decision making system. 3. Digunakan untuk mengecek perbedaan antara dua nilai dalam sistem keamanan dan enkripsi. Perencanaan rangkaian logika. 1. Gerbang logika and or not. 2. Meminimisasi ekskripsi boolean. 3. Simulasi dan verifikasi.